Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kade Aisyah Laksmiana Putri dengan NIM 2024-02-01-0041. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai beberapa materi dalam mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Yang pertama, konsep dasar dan urgensi pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Materi ini membahas fondasi mengapa pengembangan pribadi atau personal development sangat penting bagi seorang konselor. Ini mencakup pemahaman tentang diri sendiri, nilai-nilai, keyakinan, kekuatan, dan kelemahan pribadi. Urgensinya terletak pada bagaimana kualitas pribadi seorang konselor secara langsung memengaruhi efektivitas proses konseling. Konselor yang memiliki pemahaman diri yang baik cenderung lebih empatik, autentik, dan mampu membangun hubungan yang terapeutik dengan klien. Pengembangan pribadi juga membantu konselor dalam mengelola stres, mencegah burnout, dan meningkatkan kemampuan refleksi yang krusial dalam praktik konseling. Yang kedua, peran konselor dalam berbagai konteks layanan. Materi ini menguraikan beragam peran yang dapat diemban oleh seorang konselor dalam berbagai setting atau konteks layanan. Ini bisa meliput peran sebagai fasilitator, mediator, advokat, edukator, konsultan, dan agen perubahan. Konteks layanan dapat bervariasi mulai dari sekolah, klinik, rumah sakit, perusahaan, hingga komunitas. Setiap konteks menuntut pemahaman yang berbeda mengenai kebutuhan klien dan sistem di sekitarnya, serta kemampuan untuk mengadaptasi peran sesuai dengan tuntutan situasi. Yang ketiga, konsep kesadaran diri dan refleksi pribadi. Materi ini mendalami konsep kesadaran diri atau self-awareness sebagai inti dari pengembangan pribadi seorang konselor. Kesadaran diri melibatkan kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, sensasi fisik, nilai-nilai, dan dampak perilaku diri terhadap orang lain. Refleksi pribadi adalah proses aktif untuk mengamati dan mempertimbangkan pengalaman, tindakan, dan reaksi diri. Melalui refleksi yang berkelanjutan, konselor dapat mengidentifikasi pola-pola yang membantu atau menghambat dalam praktik, serta meningkatkan pemahaman tentang bias pribadi yang mungkin mempengaruhi proses konseling. Yang keempat, strategi regulasi emosi bagi konselor. Materi ini membahas berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh konselor untuk mengelola dan meregulasi emosinya sendiri. Profesi konseling seringkali melibatkan interaksi dengan klien yang mengalami berbagai macam emosi yang intens. Kemampuan konselor untuk tetap tenang, stabil, dan responsif secara efektif sangat penting. Strategi regulasi emosi dapat meliputi teknik relaksasi, mindfulness, restrukturisasi kognitif, mencari dukungan dari kolega atau supervisor, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. 6. Tanggung jawab profesional dan kode etik. Materi ini membahas tanggung jawab profesional seorang konselor dalam menjalankan praktiknya. Ini mencakup tanggung jawab terhadap klien, kolega, profesi, dan masyarakat secara umum. Kode etik merupakan seperangkat standar perilaku profesional yang diharapkan dari seorang konselor. Materi ini akan mengulas isi kode etik yang relevan, termasuk batasan kompetensi, kerahasiaan, informed consent, penanganan konflik kepentingan, dokumentasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. 7. Teknik komunikasi efektif dalam hubungan konseling. Materi ini mengupas berbagai teknik komunikasi yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan konseling yang terapeutik.
Ini meliputi keterampilan mendengarkan aktif atau active listening, mengajukan pertanyaan yang tepat atau open-ended question, clarifying question, melakukan parafrase, merangkum atau summarizing, merefleksikan perasaan atau reflecting feelings, memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif, serta menggunakan komunikasi nonverbal yang mendukung. Komunikasi yang efektif menjadi jembatan untuk memahami pengalaman klien secara mendalam dan memfasilitasi perubahan positif. Dan yang kedelapan, pengembangan empati dan keterampilan mendengarkan aktif. Materi ini secara khusus fokus pada pengembangan empati dan keterampilan mendengarkan aktif yang merupakan jantung dari praktik konseling yang efektif. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Keterampilan mendengarkan aktif melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata klien, tetapi juga memperhatikan makna, emosi, dan pesan nonverbal yang tersirat. Materi ini akan membahas cara-cara untuk meningkatkan kapasitas empati dan mengasah berbagai teknik mendengarkan aktif untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang dunia subjektif klien. Demikianlah ringkasan materi yang dapat saya jabarkan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan yang saya lakukan pada video kali ini, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!